Ini kohe ya, kohe. Kemudian saya berikan air sedikit biar lembab ya. Takutnya kohe itu kalau kelewat kering biasanya akan diserang gurem ya. Ada 10 tong. Ini untuk apa rencananya teman-teman ya? Makan tandanan pisang ya. Nah, itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, sahabat budidaya maggot semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, ini pisaunya hampir hilang ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya lagi banyak stok limbah organik ya. Ada tomat busuk, ini tomat busuk ya, walaupun sepertinya bagus tapi busuk. Ini sebagian sudah saya berikan kemarin 1 karung, tapi tinggal ini saya berikan ke maggot-maggot saya. Dan ini adalah wortel busuk teman-teman, kemarin dapat 2 karung dan masih keras. Ada sebagian yang busuk. Nah, yang ini lumayan banyak yang busuk. Kalau yang busuk saya berikan langsung ke maggot ya, seperti ini, tapi bagian kerasnya ditinggal. Tapi wortel busuk ini tambah jam juga, semakin busuk ya. Ini sudah saya cacah, rencananya mau saya fermentasi teman-teman ya, karena wortel itu keras. Nah, ini yang busuk, sisa saya yang busuk, yang keras saya singkirkan di sini, yang busuk langsung saya berikan ke maggot ya. Nah, ini teman-teman ya, itu ada juga limbah buah pepaya. Ini bukan limbah ini ya, ini sengaja nyari karena banyak pepaya tempat saya ini teman-teman ya. Dan masih banyak lagi limbah yang lain di luar sana teman-teman, yaitu mentimun 1 karung ya, ada mentimun 1 karung. Nah, selain itu ini lihat teman-teman, maggot saya makan tandanan pisang ya. Nah, itu tandanan pisang saya masukkan ke sini biar dikupas sendiri sama maggotnya. Nah, ya, maggotnya nyelip-nyelip di situ ya, banyak geluduk. Maggotnya ini makan wortel yang sini ya, makan wortel. Kalau wortel langsung diberikan keras teman-teman ya, kita cari yang busuk kita berikan, terus yang lainnya kita fermentasi biar empuk. Nah, ini teman-teman ya, ada yang lagi yang lain. Ini kurang jelas ya kalau kayak gini karena plastiknya tinggi. Wah, ngebur. Ini adalah baby maggot saya, ini sekitar 5 gram di sini, bahkan lebih ya. Ini saya berikan kohe burung puyuh, saya masukkan ke dalam kantong plastik karena saya sudah menguji biopon gantung saya ya. Kalau teman-teman yang penasaran, yang baru nemu channel ini, biopon gantung yaitu biopon plastik, hasilnya seperti apa, silahkan klik link di atas video ini ya. Nah, ini baby maggot full ya, sampai sana keliling full. Walaupun ada yang bolong tapi mereka justru tidak mau keluar ya. Tapi kemarin saya tambal menggunakan lakban, malah mereka banyak yang nyumpal di lakban ini. Ketika saya buang sekalian malah tidak ada yang mau keluar mereka. Nah, ini sampai ke dasar-dasar sini baby maggotnya ini. Ini kohe ya, kohe. Kemudian saya berikan air sedikit biar lembab ya. Takutnya kohe itu kalau kelewat kering biasanya akan diserang gurem ya, akan diserang gurem, terus maggotnya lemas kemudian mati ya. Terus saya berikan wortel juga, ada juga brondolan kelapa sawit. Nah, itu yang sana itu brondolan kelapa sawit ya, yang sana wortel. Full baby maggot ini. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, teman-teman mau budidaya teknik pembiaran seperti itu saja, maggotnya nanti super itu. Lepaskan di situ baby maggotnya, nggak usah dibulak-balik, nggak usah apa, mau becek mau lengket mau apa terserah situ. Nanti biasanya malah maggotnya super. Makanya kalau saya bilang kalau yang dapat membunuh maggot itu biasanya tangan-tangan kita sendiri ya, sering dibulak-balikkan. Nah, ini untuk media yang berair, ini dari kecil makan limbah yang berair, ini tidak lengket teman-teman ya. Nah, kita coba ketat sedikit biar gerak ya. Lihat ya, ini karena dulu selisih hari ya, jadi ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali.
selisih hari dari telurnya ya. Telur hari pertama saya gabungkan hari ke-6. Nah misalnya seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman ya, hebat sekali maggotnya, kualitasnya jumbo-jumbo ini yang sudah berumur ya. Wah, takut sama cahaya kamera mereka. Kita akan ambil satu yang berukuran jumbo. Wah, ini makan wortel juga ya. Kalau teman-teman tahan baunya, terutama untuk yang tinggal di pedesaan ya, sangat dianjurkan budidaya menggunakan media basah seperti ini ya. Tapi kalau media basah itu ya otomatis mereka bau ya. Nah maggotnya besar-besar ya. Ini teknik pembiaran. Walaupun becek, kalau pakan mereka di tengah ini cukup ya, ini mereka nggak akan kabur. Tapi kalau pakan mereka ini habis, tinggal becek-becek airnya saja, mereka akan kabur ya. Teknik pembiaran. Jadi kita budidayanya biarkan saja di situ. Wah, yang besar ya, besar-besar sekali teman-teman. Jadi nggak usah ribet ya budidayanya. Kalau yang males kok maggot saya mati, kok maggot saya lemes, kok maggot saya ini itu, silahkan menggunakan teknik ini saja, nggak apa-apa. Jadi buah-buah yang berair jadikan satu, khusus yang berair, terus kita berikan maggot di situ. Biasanya maggotnya akan lincah-lincah seperti ini teman-teman ya. Nah, besar ya. Nah ini nanti akan saya fermentasi menggunakan ini teman-teman, M21 rencananya, penggantinya E4 ya. E4 juga kalau ada bagus ya, harganya lebih murah. Dan ini tomat akan saya berikan juga untuk maggot-maggot saya yang tadi. Nah saya akan tunjukkan sama teman-teman semua ya. Inilah tong-tong air yang baru saya beli tadi teman-teman ya. Nah ini ada 10 tong. Ini untuk apa rencananya teman-teman ya? Ini rencana saya kedepannya untuk biopon ya. Untuk biopon, karena saya kekurangan biopon, saya kekurangan tempat, saya planning saya beli 30 tong ya. Jadi kalau satu tong ini kita isi 5 gram, katakanlah di situ jadi 7 kilo saja maggot dewasa, maka bisa kalikan kalau 10 tong 70 kilo. Jadi kita bisa per hari, tiap hari 7 kilo. Jadi kita bisa panen per hari, tiap hari 7 kilo ya. 7 kilo maggot, 7 kilo maggot, 7 kilo maggot. Nah itu katakanlah dari satu tong. Kalau maggot kita berkembang, lalat kita berkembang, jadi kita bisa tambah lagi ya. Seperti itu planning saya. Nah, ini harganya satu lumayan mahal tempat saya. Kebetulan tadi ada mobil lewat ya, mobil pecah belah. Jadi harganya satu ini mintanya 110.000, tapi alhamdulillah ditawar kena 73.000 teman-teman. Kalau saya belinya banyak, insya Allah nanti setelah lebaran saya akan tambah lagi 20 tong ya, 20 tong. Ini kalau tempat saya namanya tempayan teman-teman, namanya tempayan. Nah jadi nanti budidayanya nggak usah dibolak-balik, nggak usah apa. Misalnya di sini telur 5 gram, mungkin saya akan berikan pakan 10 sampai 15 kilo dalam satu kali ya. Kemudian biarkan saja sampai panen. Nah kira-kira saya seperti itu. Kemudian sini 5 gram lagi, kalau masih bisa ditambah 7 gram ya 7 gram, atau bahkan 10 gram ya. Nanti teman-teman kita biarkan saja, asal pakan mereka cukup, insya Allah mereka tidak akan kemana-mana ya. Seperti itu kira-kira. Nah seperti apa nanti kelanjutannya teman-teman. Buat yang penasaran, yang baru nemu channel ini, pastikan subscribe dulu channel ini, biar teman-teman juga nanti bisa demikian ya. Jadi nggak harus disarankan beli seperti saya ini, bertahap saja dulu. Yang penting namanya belajar budidaya itu pahami dulu cara hidup mereka ya, karena banyak sekali yang masih kebingungan teknik-teknik budidaya, yang mati maggotnya lah, yang inilah, yang itulah ya, yang lengket lah, yang bau lah. Nah kalau masalah bau tinggal silahkan pilih media becek atau media kering. Kalau media kering menggunakan dedak, fermentasi sebagainya itu memang tidak bau, tapi kalau khusus dedak fermentasi tentunya akan menambah kos pakan ya.
menambah pengeluaran kita ya. Jadi kalau bisa gunakanlah limbah-limbah. Untuk itu saya menggunakan dedak sama ampas tahu itu hanya untuk media penetasan teman-teman ya. Dedaknya itu sangat sedikit sekali. Untuk telur 10 gram itu bahkan cukup dengan 5 genggam dedak ya, dan 1 kilo ampas tahu. Kira-kira demikian teman-teman ya. Nah teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.